Al-Imran ayat 133 134. Sebelum saya membaca ayat ini, mohon sudi kiranya menolong saya. Minum saya di situ juga sini gitu. Soalnya tak betul bahasa Arab, hanya Allah yang dapat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu. Apa yang perlu disegerakan? Ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Yang perlu kita segerakan adalah segera kamu menuju ampunan Tuhanmu dan kamu bersegera untuk memperoleh surga yang luasnya seluas langit dan bumi, u'iddat lil muttaqin, yang disediakan bagi hamba-hamba yang bertakwa. Jadi nomor setunggal yang disegerakan duduk golek duit mulai esok awan sore bunyi sampai tugasnya tidak dilaksanakan, yaitu mengabdi kepada Allah. Kenapa kita perlu mohon ampun kepada Allah? Karena ngapunten Bapak Ibu sekalian, suatu saat sehat atau sakit, kaya atau miskin, enom utawa tua, nek kontrakin nang donya wis entek, maka kita tidak akan bisa berbuat apa. Dan ketika itu hanya ada penyesalan. Saya tanya Bapak Ibu, mumpun siap mati napa derek? Siap hidup? Siap mati? Wong urip ya, ada hidup, ada mati. Nek gak gelem mati gak usah. Siap urip to mati gak siap. Maka sebagai orang muslim ngapunten, siap gak siap kudu siap. Dan yang perlu kita persiapkan adalah bekal menuju kematian. Maka syaratnya orang itu bisa mencapai kehidupan yang hakiki dan bahagia yang hakiki, nomor siji diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku juga suwe, aku bendino bijamut. Suwe, tapi sampai numpak sepeda motor, tak ada ditumbuh kucing mati. Kucing numpak truk soalnya. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. An-Nahl ayat 61. Maka apabila ajalmu itu sudah tiba, kamu tidak bisa mengundurkan sedikit pun maupun memajukan sedikit pun, pasti mati. Bu itu loro, bu itu sehat, mesti ada saja. Enggak mesti wong sehat yang bisa mati. Ada saja. Oleh karena itu Bapak Ibu, persiapkan diri kita. Untuk apa? Mohon ampun kepada Allah, karena namanya manusia tidak luput daripada dosa. Kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam mesti bersalah. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang punya salah adalah mohon ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu. Saya tanya, siapa sih enggak pernah bersalah? Ngaco. Ayo. Oh, ini pengawas PAI enggak boleh salah sampai ceramah terus tambah akeh salahin mereka dari. Soal nek kadang iso ngomong gak iso nglakon. Apa maneh harapannya itu hanya dunia. Ustaz ku nek kadang merugi jenengan sing untung. Ono ustaz mencuri, ngasih ceramah sehingga sampai bisa tersadar. Tapi kalau ustaznya salah niati, nek ustaznya itu hanya niatnya untuk amplop pipi, royo rugi sampean sing untung, ustaznya sing rugi. Kenapa? Gak iso noto ati. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, cepat-cepat mohon ampun kepada Allah sebelum malakul maut menjemput kita. Karena katanya Nabi, at-taibu minadz dzambi kama la dzamba. Sapa sing tobat dari dosanya, maka dia dianggap tidak pernah melakukan dosa. Ini cintanya Allah kepada hamba yang suka melakukan taubat. Bahkan ngapunten, tidak hanya dianggap tidak pernah melakukan dosa, bahkan kejelekannya itu diubah oleh Allah dengan kebaikan. Silakan yang bawa Al-Quran, dia bawa Al-Quran. Salian itu HP-nya itu kelihatannya ada Al-Qurannya ya. Oh, sampai cek. Pak Ustaz aku urus kajian. Al-Furqan ayat 70. Illa man taba wa amana wa 'amila shalihan wa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Kecuali orang-orang yang bertaubat, kemudian taubatnya diikuti keimanan, taubatnya diikuti dengan perbaikan, dengan melakukan kebaikan, maka fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Maka mereka itulah yang aku ganti kejelekannya dengan kebaikan. Sebesar apapun dosa kita, maka ampunan Allah itu lebih besar. Orang mukmin yang sudah membunuh 100 orang, pertamanya 99. Ada sebuah pendeta ditanya, wahai pendeta, aku sudah membunuh 99 orang, apakah aku masih mempunyai kesempatan untuk bertobat? Apakah dosa saya bisa diampuni? Oh, nggak bisa, nggak bisa, kamu terlalu banyak dosa. Akhirnya dibunuh sekalian menjadi 100. Akhirnya sama orang alim, datanglah kamu ke sana. Orang-orang yang soleh belum nyampe ke sana sudah meninggal. Katanya Allah, dosa-dosanya ini diampuni oleh Allah, padahal dia belum melakukan apa.
apalagi kita yang sudah sholat dan lain sebagainya. Oleh karena itu jangan sampai kita putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Wa jannah. Yang kedua, segeralah kamu mencari surga. Bapak Ibu, pengen masuk surga namanya? Orang yang masuk surga itu katanya Nabi, min tamamin ni'mati dukhulul jannah wal fawza 'anil nar. Nikmat yang sempurna adalah engkau dimasukkan Allah ke dalam surga dan engkau dihindarkan Allah dari azab api neraka. Jadi surga itu nikmat yang paling sempurna. Nanti Bapak Ibu, jenengan kalau sudah masuk surga jangan ingat-ingat. Ada sebuah hadis, nanti ada 4 suara ketika penduduk surga itu sudah dimasukinya. Suara yang pertama, sama ingat-ingat. Oleh karena itu surga itu nikmat yang sempurna. Mudah-mudahan sing ingat 4-4-nya, ada 4 suara. Habis ini saya tanya, sing iso jawab akan dikasih hadiah oleh ibu pengawas SD. Ketika masuk, maka ada 4 suara. Yang pertama, ini hadisnya Sahih Bukhari Muslim. Wahai penduduk surga, engkau akan hidup selama-lamanya dan tidak akan pernah mati. Jadi di surga itu urip selama-lamanya tidak akan mati. Kalau di dunia Bapak Ibu umur 70 tahun wis jarang. Umur sakit wis akeh mati. Kenapa? Di dunia. Kalau di sana nanti selama-lamanya. Nomor 2, wahai penduduk surga, engkau akan muda selama-lamanya, tidak akan pernah tua. Tuanya dijabut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun meninggalnya usia 100 tahun, di sana nanti usianya 23, 22 tahun, ganteng-gantengnya, cantik-cantik. Tiap tahun tambah cantik, tambah muda, tiap tahun tambah cantik, tambah muda. Itulah di surga. Kenapa dikatakan nikmat yang sempurna? Gak ada nganggo wedak wis aku, gak ada nganggo apa? Skin care. Gak ada sempurna. Masya Allah. Kenapa? Di surga. Kalau di dunia, biar imut-imut saiki. Biar ono Joko ndelok langsung tatap tembok. Saking aja. Baru saiki umur 80 tahun. Kucing delok langsung tatap tembok. Kenapa? Karena di dunia. Dan saya atas nama pengawas PAI apabila ada kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim minal a'izin wal faizin. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.